Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli makhluqin hatta min nafsi. Sekarang ini engkau lebih aku cintai daripada semua manusia, bahkan melebihi diriku sendiri. Nabi SAW bersabda, al-ana ya Umar, sekarang ini sempurna imanmu. Sekarang ini baru sempurna imanmu. Nah, maka jika melihat dari mahabbah seperti ini, orang yang punya rasa cinta seperti ini, seandainya dia menginginkan sesuatu untuk dirinya, tapi Rasulullah SAW tidak menginginkan hal itu atau melarang melakukan itu, dia akan meninggalkan kesenangan dirinya demi Rasulullah SAW. Ini saya suka, saya senang. Saya suka, saya senang. Ini penting bagi saya. Tapi Nabi nggak suka. Tapi Nabi nggak setuju. Tapi Nabi melarang ditinggalkan hal itu. Ditinggalkan hal itu. Ini yang sulit, ini yang kayak gini. Karena kita ini dihadapkan sehari-hari dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu dalam kita bermasyarakat itu, kita dituntut oleh masyarakat melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Contohnya kalau buat hajatan mereka minta ada hiburannya. Kalau nggak ada hiburannya, masyarakat nanti nggak suka, nggak seneng, ya? Minta ada hiburannya, ada maksiatnya. Nah ini kadang-kadang demi kepentingannya masyarakat ini, tetangganya, maka dia tetap melakukan hal itu, walaupun Nabi SAW tidak suka kepada hal itu. Bahkan Nabi SAW tidak suka kepada hal itu. Akhirnya apa? Ya tadi, tetap melaksanakan maksiat. Karena manusia lebih didengarkan daripada Rasul SAW. Atau yang mengundang ini adalah orang fasik, orang ahli bid'ah, pengikut aliran sesat, ngundang acara. Kemudian kita di situ jelas-jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma jadi penonton. Kita menyaksikan bid'ah, kita menyaksikan maksiat, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Ya. Nah, ketika itu ada tantangan. Nabi SAW melarang kita untuk ikut hadir, ya. Tapi kita nggak enak hubungan kita dengan tetangga. Kayak bagaimana ini tetangga kita? Umumnya kita lebih mementingkan kepentingan tetangga tadi, manusia tadi, sehingga Rasulullah SAW tidak kita pentingkan. Nah ini yang namanya bukan mahabbah ini namanya. Walaupun rajin sholawatan, walaupun rajin maulutan. Nah ini ditantang dia. Bagaimana mahabbahmu kepada Rasulullah SAW itu? Apakah sudah melebihi cintamu kepada manusia?
sehingga engkau tinggalkan ridho manusia demi mendapatkan ridhonya Rasulullah SAW. Nah, tapi kadang-kadang nggak kuat, lemah. Nah, dia lebih mementingkan ridho manusia, dia tetap hadir di situ sebagai penonton. Beda ya kalau dia datang ke sana bukan sebagai penonton tapi jadi pegulat. Paham maksud saya? Jadi pemain di situ. Jadi petinju di situ. Maksud saya apa? Datangnya dia di situ bisa melarang kemungkaran. Bisa menghentikan kemungkaran, kemaksiatan. Maka dalam hal ini dia nggak apa-apa hadir. Bagaimana diundang oleh ahli bid'ah? Kalau dia hadir di situ bisa melarang kemungkaran, mencegah bid'ah, seumpama ahli bid'ah tadi atau orang Syiah tadi itu akad nikahnya pakai cara Syiah, kemudian dia bisa menghentikan. Itu nggak benar, itu nggak sah. Ayo nikahkan dengan cara yang benar. Nah, ini nggak apa-apa, datang nggak apa-apa orang seperti itu. Atau di situ ada yang dirubah, dari mauludnya ada yang dirubah, sholawatnya dirubah. Ada dirubah sholawatnya. Nah, kemudian dia marah, dia merubah, nggak apa-apa. Dulu Abu Yazid al-Walid Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf mata'ala bihayatih pernah di satu acara beliau hadir. Di situ yang mimpin maulid baca maulid tiba itu dirubah. Yang biasanya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi wardha anis sahabah. Kemudian yang kedua ya Rabbi wardha anis sahabah, ya Rabbi wardha anis. Nah, ini dibalik. Jadi dibaca ya Rabbi wardha anis sulalah, langsung wardha anis sulalah, nggak nyebut ya Rabbi wardha anis sahabah. Nah, itu beliau berdiri, ditegur itu yang baca itu, dimarahi yang baca itu, dan beliau keluar akhirnya dari majelis itu. Nah, kalau hadirnya seperti itu, monggo hadir. Kalau bisa menghentikan kemungkaran, bisa menghentikan kemungkaran. Ada lagi seorang dai yang menyampaikan di atas mimbar, kita tidak tahu mana ajaran yang benar, apakah ajaran ahlu sunnah atau syiah, kita nggak tahu mana yang benar. Marah beliau, berdiri beliau, dihentikan itu yang penceramah, diturunkan sama beliau. Nah, ini baru boleh hadir. Ya, bahkan ada hadis yang menyebutkan tentang di akhir zaman itu ketika banyak fitnah, paling baiknya orang itu ketika dia membawa hewan peliharaan ke atas gunung. Bawa hewan peliharaan ke atas gunung, menyendiri, makan dari pohon-pohonan di atas gunung, minum dari susu kambing, menghindari fitnah, menghindari kejahatan. Itu sebaik-baik amalan di akhir zaman. Tapi dikomentari oleh para ulama, itu bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencegah kemungkaran,
tidak punya kemampuan untuk menjelaskan fitnah. Paham maksud saya? Menjelaskan fitnah. Jadi kalau orang yang punya kemampuan untuk mencegah fitnah, ya jangan tambah sembunyi. Fitnahnya tambah besar nanti. Ini usume banyak fitnah yang terjadi, orang-orang yang benar, orang-orang yang ngerti kok tambah sembunyi, uzlah semua. Akhirnya bagaimana ini? Siapa yang menghadapi fitnah ini? Paham ya saya? Jadi justru mereka harus terjun menyelamatkan orang, ngasih tahu jangan sampai terbawa fitnah. Hati-hati di hadapanmu fitnah. Hati-hati ini aliran sesat, hati-hati ini maksiat, hati-hati ini kezaliman, harus dijelaskan. Imam Ghazali nyontohkan seperti orang yang tenggelam di lautan. Bagi orang yang nggak bisa renang, jangan gupuh menyelamatkan orang lain. Dia sendiri mau tenggelam, pura-pura menyelamatkan orang, podo kedelepe. Karena sering terjadi, mohon maaf, sering terjadi di berita-berita itu, di kolam renang di sungai ada beberapa anak yang berteman ya. Salah satu temannya ini ada yang tenggelam. Nah, temannya ini maksudnya baik, mau nolong, tapi dia tidak bisa renang gitu loh. Akhirnya apa? Korbannya tambah banyak. Yang nolong ini tenggelam juga. Nah, seharusnya kalau memang tidak bisa renang, ya jangan nolong. Jangan nolong. Minta tolong orang lain yang bisa renang, kan begitu. Lah ini sudah tahu lautan, airnya deras, ada temannya yang tenggelam, dia nggak bisa renang, dia tetap mau nolong. Akhirnya apa? Sama-sama tenggelam, korbannya tambah banyak. Kecuali ya, ada yang tenggelam, dia ahli renang, dia bisa renang, dia kuat, bisa menyelamatkan orang. Nah, itu terjun langsung, selamatkan orang itu, karena punya keahlian. Jelas di sini ya. Dimisalkan seperti itu oleh Imam Ghazali, kalau orang punya kekuatan iman, kekuatan ilmu, maka dianjurkan lebih afdol dia khiltah, berkumpul dengan manusia, berada di tengah-tengah manusia, tidak uzlah. Untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya enggak tenggelam dalam fitnah, supaya enggak tenggelam dalam kezaliman, supaya enggak tenggelam dalam bid'ah.